Di video kali ini gue bakal bahas 3 hal yang gue dapetin dari buku Atomic Habits yang ngajarin gue buat melakukan kebiasaan kecil yang akhirnya akan menjadi perubahan besar dalam kehidupan kita. Halo semuanya, buat kalian yang baru di sini, perkenalkan nama gue Ferdinand. Gue adalah seorang mahasiswa yang sedang belajar di Taiwan. Dan di channel ini gue membahas informasi seputar Taiwan dan kehidupan mahasiswa di Taiwan. Dan gue juga suka untuk nge-share apa yang gue dapetin dalam hidup gue yang mungkin akan bermanfaat buat kalian. Jadi misal seperti video kali ini, gue akan bahas hal-hal yang gue dapetin dari buku Atomic Habits ini. Jadi kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan kalau kalian ada buku yang ingin kalian gue bahas juga, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti gue akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke pelajaran pertama yang gue dapetin dari buku ini. Jadi yang pertama adalah perubahan kecil sama dengan hasil yang besar. Jadi konsep yang paling menarik yang gue dapetin dari buku ini adalah perubahan 1% lebih baik setiap harinya yang kalian lakukan konsisten selama 1 tahun, maka dalam setahun kalian akan menjadi 37 kali lebih baik. Jadi dari dulu gue mikir bahwa jika gue ingin ada perubahan yang besar dalam hidup gue, maka gue harus langsung melakukan aksi yang besar. Misal seperti langsung setiap hari berolahraga, setiap hari bangun jam 5 pagi. Tapi di buku ini diajarin bahwa dari perubahan yang kecil saja setiap harinya, maka pada ujungnya akan mendapatkan hasil yang besar. Karena jika kita langsung melakukan hal-hal yang berat seperti tadi olahraga setiap hari dan bangun jam 5 pagi setiap harinya, itu akan terasa berat dan mungkin kita tidak akan kuat melakukannya. Jadi di buku ini diajarkan untuk memulainya dari hal yang kecil. Misal dari olahraga tadi, kita cuma menargetkan 1 minggu olahraga 1 kali seminggu. Tapi kita selalu konsisten melakukannya setiap minggu, maka hasilnya akan jauh lebih baik dibanding kita melakukan olahraga setiap hari, tetapi kita berhenti melakukannya tidak konsisten. Lalu pelajaran kedua yang gue dapetin adalah fokus ke identitas, bukan ke target. Jadi pelajaran kedua yang gue dapetin dari buku Atomic Habits adalah fokus ke identitas, bukan fokus ke target. Maksudnya apa? Jadi misal kalau gue terapin dalam kehidupan gue adalah seorang mahasiswa, target gue adalah mendapatkan nilai bagus. Tetapi di sini dari buku ini diajarkan bahwa fokus kita jangan untuk mendapatkan nilai bagus itu. Tapi fokus kita adalah, kita harus berpikir bahwa kita adalah seorang mahasiswa yang rajin belajar dan ingin improve setiap harinya. Jika kita fokus ke identitas, maka kita akan lebih mendapatkan hasil yang lebih luar biasa dibanding kita fokus ke target. Jadi jika kita fokus ke identitasnya, maka otak kita akan berpikir bahwa kita adalah seorang mahasiswa yang rajin belajar dan kita akan belajar setiap harinya. Jadi jika kita fokus ke identitas yang tadi, kita adalah seorang mahasiswa yang rajin belajar, maka otomatis hasilnya akan datang kepada kita dan kita akan mendapatkan hasil yang lebih bagus daripada kita hanya fokus ke target. Lalu misalnya contoh dalam konteks olahraga, kita mungkin target kita adalah mendapatkan hasil tubuh yang lebih bagus. Tapi dibanding kita fokus ke target itu, untuk mendapatkan tubuh yang lebih bagus, mending kita fokus kepada identitas. Misal, kita adalah orang yang gak pernah skip olahraga setiap harinya. Jadi jika kita sudah fokus ke identitas tersebut, maka kita otomatis akan menjadi identitas tersebut dan hasilnya akan mengikuti dari identitas yang kita mau. Jadi pelajaran terakhir yang gue dapetin dari buku ini adalah lingkungan mengalahkan tekad. Maksudnya apa? Jadi maksudnya saat kita sedang belajar atau kita sedang ada motivasi untuk mulai belajar dan kita sudah duduk di desk kita dan mulai mengerjakan apa yang kita ingin pelajari, lalu tapi di sebelah kita ada handphone, ada makanan, ada sesuatu yang lain di luar konteks belajar ini, maka kita akan sangat mudah untuk terdistraksi. Misal jika ada handphone kita bunyi berdering notifikasi, kita akan ingin melihatnya terus dan kita akan mulai mengambilnya dan mulai memainkan handphone kita dan melupakan pembelajaran kita. Jadi itu yang dimaksud dengan lingkungan mengalahkan tekad. Jadi dari buku ini gue mulai belajar bahwa saat gue udah mulai ingin fokus belajar saja, gue akan menghilangkan semua distraksi tersebut. Misal dengan handphone, gue akan taruh handphonenya jauh-jauh dari tempat belajar gue, jadi gue bisa lebih fokus dalam belajar gue. Jadi itu dia 3 pelajaran yang gue dapetin dari buku ini. Mulai dari kebiasaan kecil yang akan menghasilkan perubahan yang sangat besar. Lalu yang kedua untuk fokus ke identitas, bukan fokus ke target. Lalu yang ketiga untuk membangun lingkungan yang mendukung supaya lingkungan tersebut tidak mengalahkan tekad kita. Jadi sampai sini buat video kali ini. Itu adalah 3 hal yang gue dapetin dari buku Atomic Habits. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian juga suka untuk konsep video seperti ini, kalian bisa cek di channel gue. Gue juga ada bahas tentang hal-hal yang gue dapetin dari buku-buku lainnya. Lalu jika kalian ada request untuk buku selanjutnya yang ingin gue bahas di sini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti gue akan bahas di video-video selanjutnya. Bye-bye.